Brother and sister, apa kabarnya nih? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja ya, dan tentunya dalam keadaan fine aja. Di penghujung tahun. Nah, kalau ngomongin di penghujung tahun, berarti kita berada di bulan Januari. Kan begitu ya? Kalau penghujung tahun bulan Januari, kalau akhir tahun kan bulan Desember. Ya semua pada tahu kan. Oke, brother and sister, balik lagi ya, kita ada di channel Encyclomedy. Nah, di channel Encyclomedy ini aku mau bahasin tentang 10 gunung tertinggi di Indonesia. Wow, ini ngomong-ngomongin gunung, ada gunung yang aktif dan ada gunung yang nggak aktif. Jadi supaya tahu aktif atau enggak, coba di miss call. Kalau ada nada sambung berarti aktif. Kalau nggak ada nada sambung, ya berarti nggak bisa dicat. Kan nggak ada nada sambungnya. Tapi sebelum saya bahasin tentang 10 gunung tertinggi di Indonesia, tetap ya, tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke ya, udah ya. Ini yang pertama nih, gunung tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah Puncak Jaya. Bayangin, puncak itu di atas, Jaya itu juga posisi di atas. Ini atasnya atas loh. Kalau atasnya atas apa ya? Atas-atasan mungkin ya. Jadi Puncak Jaya atau biasa dikenal dengan Carstens Pyramid mempunyai ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Ini meter di atas permukaan laut ini kalau disingkat MDPL. Cari siapa sih? Semuanya sudah tahu. Nah, ini puncak tertinggi di Indonesia ini masuk masuk sebagai kawasan situs warisan dunia UNESCO ini. Masa sih? Nah, saking spesialnya puncak ini termasuk 7 puncak gunung tertinggi dari 7 benua di dunia. Wow, puncak tertinggi dari 7 benua loh di dunia ini. Terus kemudian yang kedua nih, ada Puncak Soekarno. Puncak Soekarno selain tadi Puncak Jaya ya, di Taman Nasional Loren masih terdapat 3 puncak alternatif. Ini misalnya ada Puncak Soekarno. Puncak Soekarno ini tingginya 4.862 mdpl. Ingat mdpl apa? Meter di atas permukaan laut. Nah, Karen Timur itu juga 4.840 meter di atas permukaan laut. Dan Sumantri ini 4.808 meter di atas permukaan laut. Semuanya di atas permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut itu bukan lagi gunung, namanya mungkin SpongeBob, mungkin itulah apa. SpongeBob itu loh, di kotanya SpongeBob tuh ada apa itu ya? Bikini Bottom. Ini menelusuri Taman Nasional Loren terbilang sangat susah ya dan mahal, sangat susah dan mahal. Kalau kita ke sana, ini benar-benar harus siap menghadapi tantangan yang luar biasa seperti hujan salju, es misalnya. Loh, ini harus tantangannya, belum lagi diseneni mae. Soalnya gak boleh dulu. Nah, bisa ngelarang muncak langon. Nah, muncak sampai 2 minggu. Mae ngenteni rek dikon tuku lengogas atau muncak barang. Dikon tuku apa LPG malah muncak. Kalau dulu lengogas, sekarang LPG ya. Ketahuan orang lama. Enggak, nang desa saya tetep ono. Nah, yang ketiga adalah Puncak Mandala nih. Ini masih di Papua ya. Di peringkat kelima ada Puncak Mandala setinggi 4.760 meter di atas permukaan laut. Puncak Mandala membentuk bagian pegunungan bintang bagian timur dan berada dekat perbatasan Papua Nugini. Suhunya sangat rendah. Ini membuat puncaknya selalu diselimuti salju. Puncaknya itu selalu anak salju nih. Beneran, itu saking rendahnya apa ya, suhu ya. Terus kemudian yang keempat nih ada Puncak Trikora. Wow, Puncak Trikora ini merupakan sebuah gunung yang terdapat di Papua Barat, Indonesia. Puncak Trikora setinggi 4.751 meter di atas permukaan laut. Ini awalnya bernama Wilhelmina Top pada zaman pemerintahan Belanda. Puncak Trikora ini di kawasan hutan ya, hutan dan bukit gitu, di atas hutan montane dan hutan Erikaceous atau hutan gunung. Udah hutan ada gunungnya. Aku kalau lihat hutan ada gunungnya itu jadi apa gitu ya, seneng ya.
ada gunung, ada hutannya yang lebat gitu ya. Menyenangkan ya. Kita bisa berdingin-dingin ria di situ. Nah, kemudian yang kelima nih ada puncak Edinburgh. Edinburgh dari namanya aja udah kelihatan kalau apa gitu ya. Puncak ini memiliki ketinggian 4.673 meter di atas permukaan laut. Ini tergabung dalam Pegunungan Jayawijaya juga. Pegunungan Jayawijaya memiliki beberapa puncak seperti Puncak Mandala, Trikora, Yamin, ya, banyak kan. Nah, kalau ngomongin Yamin juga tertinggi. Yamin ini puncak terakhir tertinggi di Papua, dipegang Gunung Yamin setinggi 4.595 meter di atas permukaan laut. Untuk mendaki Gunung Yamin diperlukan waktu kurang lebih 3 hari ini. Kalau pengen daki ke sana nggak apa-apa, daki tok itu 3 hari. Daki. Kalau ini daki nggak mandi, daki untuk mendakinya itu 3 hari, bayangkan. Nah, struktur pegunungan yang bebatuan, batu-batu gamping gitu ini akan menambah sulit ini. Kalau suka-suka tantangan ke sana aja. Tapi kalau suka tantangan sebenarnya nggak usah ke mana-mana ya, ke tetangga aja gampang kok. Angger wong ditantangi, ini suka tantangan ini. Nah, yang ketujuh ini ada Gunung Kerinci. Wow, kerinciku, kau seperti aku. Ini Gunung Kerinci ya. Jadi posisi Gunung Kerinci setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut. Salah satu puncak impian di Provinsi Jambi, Sumatera Barat menawarkan pemandangan indah kota Jambi, Padang, Bengkulu. Nah, ini di belakang gunung terdapat 7 dengan kawah yang sangat indah. 7 kawah yang sangat indah, bayangkan. Dilenang kan gelok kawah sambil melihat pemandangan-pemandangan yang ada di kota ya. Jambi, Padang, Bengkulu itu kelihatan. Nah, yang ke-8 ada Gunung Rinjani. Wow, Gunung Rinjani merupakan gunung Merapi tertinggi kedua setelah Kerinci ya. Tingginya adalah 3.726 meter di atas permukaan laut. Selain puncaknya, Gunung Rinjani mempunyai daya tarik beberapa danau. Segoro Anak misalnya. Segoro Anak kan. Segoro aja punya anak. Kamu kapan belum? Ini lokasi tersebut bisa ditempuh dari 2 jalur resmi pendakian, yaitu dari Senaru dan Sembalun. Ini resmi, ini boleh. Nah, yang ke-9 ada Gunung Semeru. Semeru ini berarti 1. Kalau 2 berarti 2 Meru. Kalau 3 ya 3 Meru. Atau bahasa Jawanya Telung Meru. Nah, 2 Rong Meru. Ini Semeru berarti 1 ya. Ini melalui film 5 cm Gunung Semeru menjadi sangat terkenal ya. Gunung dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini mempunyai puncak setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut. Nah, puncak Mahameru ditaklukkan dengan menelusuri Ranupane, Ranukumbolo, Kalimati, dan Arcopodo. Nah, itu lewatinya gampang kok. Ranupane, Ranukumbolo, Kalimati, Arcopodo, nah, langsung ke Semeru. Gampang lek diomong, lek dilakoni iso menggeh-menggeh lek mlaku ya. Apalagi berangkang, tambah suwi. Nah, yang ke-10 nih Gunung Sanggar. Nah, Gunung Sanggar. Tidak setenar Gunung Rinjani sih di Lombok, ternyata ada juga Gunung Sanggar. Gunung Sanggar terletak di Nusa Tenggara Barat, memiliki ketinggian 3.492 meter di atas permukaan laut. Walaupun begitu, Gunung Sanggar juga memiliki pengalaman, kalau kita ke sana memiliki pengalaman yang indah layaknya Gunung Rinjani. Nah, itu dia. Oh iya, berada di Sista, kita tadi udah ngobrol-ngobrolin tentang gunung tertinggi di Indonesia. Kalau mau ke sana, jangan lupa pamit sama orang tua ya. Kalau misalnya masih punya orang tua, kalau udah beristri, pamit sama istrinya. Kalau yang sudah punya suami, pamit sama suaminya. Kalau nggak pamit, kok digoleki ya. Oke, Brother and Sister, ketemu lagi next di tema-tema berikutnya. Dan jangan lupa tetap subscribe dan tombol loncengnya. Oh yeah, Brother and Sister, thank you banyak. See you next. Bye-bye.